Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Andre Narbicaya. Saya dari Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 1503621064. Nah, pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang penugasan 3 dari strategi dan media pembelajaran. Kita masuk ke tugasnya, yaitu tugas 3 individual 118. Yang pertama, tentukan satu kompetensi dasar di salah satu mata pelajaran di SMK di ranah PTB. Untuk poin keduanya, kemudian buatlah sebuah analisis isi konten dari mata pelajaran tersebut. Untuk poin ketiganya, berdasarkan analisis isi tersebut, tentukan strategi atau model pembelajaran apa yang cocok. Nah, untuk poin keempatnya, kemukakanlah alasan dan argumen Anda, disertai data dan fakta berdasarkan hasil riset. Untuk poin kelimanya, presentasikan secara individual dan unggah di channel Indonesia Student Corner atau ISC. Nah, untuk ketentuan-ketentuan yang lainnya seperti buatlah kajian tersebut dalam bentuk makalah atau paper dengan ketentuan yang pertama, argumentasi Anda wajib diperkuat minimal 10 artikel jurnal pada ranah pendidikan vokasional yang terdeteksi Sinta. Untuk poin keduanya, jumlah halaman isi maksimal 2 halaman dan berbentuk PDF. Dan poin ketiga yaitu lampirkanlah pula berkas presentasi Anda. Yang poin keempat, durasi video presentasi 8-10 menit. Nah, kita langsung masuk saja ke tugasnya. Yang poin pertama, yaitu tentukanlah satu kompetisi dasar di salah satu mata pelajaran di SMK pada ranah PTB, Pendidikan dan Teknik Bangunan. Nah, untuk kompetensi dasar yang saya ambil, itu saya mengambil kompetensi dasar yaitu mampu membuat rencana kerja, menghitung dan menentukan bahan bangunan yang dibutuhkan dalam pembangunan struktur bangunan. Nah, di sini pada mata pelajaran teknik gambar bangunan di SMK. Nah, kenapa saya mengambil kompetisi dasar ini? Ini akan dibahas di analisis isi atau konten. Nah, di analisis isi atau konten, mata pelajaran teknik gambar bangunan mencakup pemahaman tentang konsep dasar teknik gambar bangunan. Tidak hanya itu, teknik dasar ini membahas juga tentang teknik dasar menggambar bangunan, tentang simbol-simbol dan tanda-tanda bangunan, serta pemahaman tentang standar ukuran dalam gambar bangunan. Selain itu juga, siswa juga harus memahami dan mengaplikasikan konsep pengukuran, perhitungan volume, dan luas dalam menentukan bahan bangunan yang dibutuhkan dalam pembangunan struktur bangunan. Nah, kan kita udah tahu nih analisis isi konten, kompetisi dasarnya, terus kita menentukan strategi atau model pembelajarannya. Nah, menurut saya sendiri, dalam konteks pembelajaran teknik gambar bangunan di SMK yang tadi sudah saya jelaskan, itu model yang menurut saya paling bagus itu model pembelajaran yang cocok, ialah model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Kenapa sih saya memilih project based learning? Nah, dalam pembelajaran berbasis project based learning, siswa itu akan mempelajari konsep-konsep dasar melalui proyek yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Melalui pembelajaran berbasis proyek, siswa dapat mengaplikasikan konsep dan teori yang dipelajari ke dalam proyek nyata, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan teknis sosial yang diperlukan dalam dunia industri. Nah, beberapa studi telah menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek yang sangat efektif dalam mengembangkan keterampilan teknis dan sosial siswa di bidang pendidikan vokasional. Misalnya, peneliti oleh Yudhistira tahun 2020 menunjukkan bahwa siswa yang belajar melalui pembelajaran berbasis proyek lebih mampu mengembangkan keterampilan teknis dan kreatif dibandingkan dengan siswa yang belajar melalui pembelajaran konvensional. Selain itu, studi oleh Hidayat tahun 2019 mengatakan bahwa pembelajaran berbasis proyek juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan keterampilan kerja tim. Oleh sebab itu, saya memilih project based learning sebagai project atau model pembelajaran untuk KD yang saya pilih. Itu sangat bagus sekali saya terapkan di SMA karena banyak lain selain hal seperti yang tadi saya jelaskan, dan juga itu juga dapat membantu siswa ketika dia sudah selesai melakukan itu, dia bakal mengaplikasikan ke dunia luar atau di sosialnya jauh lebih mudah, lebih percaya diri, dan berpengalaman. Nah, berikut ini adalah referensi-referensi yang saya ambil untuk membuat materi-materi yang tadi sudah saya buat.
Sekian dari kelompok saya, sekian dari saya sendiri, Anda percaya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.